bekerja itu kan adalah usaha untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang pada akhirnya itu berdampak ekonomis gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah satu, ada usaha. Ada effort ya. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya itu kemanfaatan. Kalau dia tidak memberikan kemanfaatan, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah proses bekerja. Ya. Nah, manfaat itu artinya dia bernilai bagi orang lain, kan begitu. Nah, apakah nilai itu kemudian membawa dampak ekonomis yang berlimpah ataukah tidak berlimpah atau sedikit? Itu kan pada akhirnya kemudian memang sangat dibentuk oleh cara pandang masyarakat. Nah, umumnya ketika sesuatu itu memerlukan kemampuan tingkat tinggi, ya, butuh waktu lama untuk mengerjakannya, butuh keahlian ekstra mengerjakannya, biasanya berbanding lurus dengan dampak ekonomis tadi, gitu loh. Tapi kalau hal tersebut cenderung, mohon maaf ini cenderung sederhana dan mudah diduplikasi oleh orang lain, maka biasanya dampak ekonomisnya tidak terlalu besar, ya. Nah, kira-kira begitu yang jadi perbedaannya itu hanya di situ. Tapi kalau kita kembalikan kepada definisi awalnya, ada usaha, ada kemanfaatan. Jadi kalau kemudian pada akhirnya dampak ekonomis kita itu berbeda-beda dari apa yang kita lakukan itu, ya jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah bahwa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, yang bernilai bagi orang lain. Nah, disinilah Mas Nizam kita perlu meluruskan dulu tuh ya, apa sebenarnya makna bekerja itu di dalam perspektif keislaman. Nah, yang pertama yang harus saya tegaskan bahwa bekerja itu adalah rahmat dari Allah. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, itu adalah rahmat dari Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum itu bahkan Allah mengatakan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigaukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun, ya. Dan di antara tanda-tanda Allah itu adalah istirahatmu pada malam dan siang hari, dan siang harinya kau mencari rezeki. Ya, itu tanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan kata Allah. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa bekerja itu sebuah karunia yang luar biasa. Karena kita diberikan Allah sejumlah potensi, kita diberikan mata, diberikan kaki, diberikan lidah, diberikan kemampuan untuk berbuat, bertindak, itu adalah rahmat Allah, gitu ya. Kalau bahasa agama yang lebih jauh, kita ini oleh Allah diberikan yang namanya ar-rizqul am, rezeki yang sifatnya umum, ya. Dengan potensi-potensi yang tadi saya sebutkan itu, kita bisa mengerjakan banyak hal, ya. Makanya orang yang kemudian tidak memanfaatkan rezeki yang demikian rupa dari Allah itu dianggap sebagai sebuah perbuatan yang kufur nikmat, ya. Kalau dia tidak dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya daya untuk berbuat sesuatu yang dengan potensi tersebut dia bisa berbuat lebih, tapi dia nggak pakai, gitu kan. Nah, berarti orang tersebut mengabaikan rahmat Allah, dan dia menjadi kufur nikmat atas itu semuanya. Apalagi kalau kita menengok di luar sana, Mas Raffi, Mas Nizam, ya. Jadi betapa banyak di antara kita itu yang ternyata tidak menyadari itu, lebih memilih berdiam diri, lebih memilih untuk meminta-minta, menunggu keajaiban datang dari langit, ya, dan lain sebagainya. Tetapi sementara ketika kita bekerja, walaupun tadi dampak ekonomisnya tidak terlalu besar, itu rahmat loh. Itu luar biasa, ya. Karena itu pertanda bahwa kita mendayagunakan berbagai karunia yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Nah, makanya kita di dalam kehidupan itu tidak boleh berdiam diri, tapi harus berbuat sesuatu. Para ulama kita mengatakan di dalam Al-Quran itu ada beberapa term yang bisa digunakan untuk menunjukkan pentingnya kita untuk bekerja itu. Contoh misalnya ada kata al-masyu, ya. Al-masyu itu artinya kita itu harus bergerak, berjalan, ya. Berjalan, ya, melakukan sesuatu aktivitas, tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan. Yang kedua ada istilah al-intishar, bertebaran. Ya, bertebaran. Artinya kalau kita kemudian merasa bahwa di tempat itu rezeki kita katakanlah ya mentok, ya jangan berada di situ aja. Kita harus bergerak ke tempat lain. Barangkali di situ rahmat Allah disediakan lebih banyak untuk kita.
kemarin saya hari Minggu malam diundang oleh Dinas Transmigrasi Provinsi DIY. Ya, saya diminta untuk memberikan motivasi, pembekalan mental bagi para keluarga yang akan transmigrasi ke Kalimantan Timur. Ya, nah di situ saya berikan semangat kepada mereka bahwa salah satu jalan untuk memperbaiki keadaan kita yaitu kita harus berhijrah. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita berhijrah itu di situ rahmat Allah terbuka lebar untuk kita, ya. Dan mereka mengatakan siap untuk ke sana. Diberikan oleh pemerintah rumah, walaupun katakanlah belum sepenuhnya ya bagus ya, tapi sudah layak untuk dihuni, lalu diberikan lahan walaupun tebas alas. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Cuma kadang-kadang kan untuk lakukan seperti itu kan bukan hal yang gampang, karena kalau kita keluar dari zona nyaman selama ini di Jogja itu kan walaupun keadaannya tidak ya sejahtera amat, tapi kan dari berbagai sisi nyaman, ya kan, aksesnya enak, kulturnya bagus, dan ya subur tanahnya dan lain sebagainya. Tapi kadang ya keadaan tidak selalu baik bagi setiap orang, kan begitu ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Mas Nizam ada istilah al-ibtigha. Jadi al-ibtigha itu sebuah ikhtiar, upaya yang sifatnya sungguh-sungguh, penuh dengan pemikiran yang matang dan keputusan yang terukur. Nah, ini al-ibtigha artinya di dalam usaha yang kita kerjakan itu mestinya tidak boleh serampangan, ya, tidak hanya trial error, coba gagal, dan mestinya berakhir pada sukses. Tapi kalau coba gagal melulu, ya akhir itu namanya apa yang kita kerjakan itu tidak baik, tidak terencana, ya kan, tidak terukur, tidak dipikirkan dengan matang. Nah, jadi dari sini kemudian orang sering menyederhanakan bahwa di dalam kehidupan seorang muslim itu harus punya spirit untuk kerja keras dan kerja secara cerdas. Nah, ini terjadi karena kita memandang bahwa bekerja itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lawang Allah aja bekerja, ya, masa kita tidak bekerja? Allah kan selalu sibuk, ya kan, melayani umatnya, mengurus sana, mengurus sini. Dan itulah yang Allah lakukan untuk kita semuanya. Maka yang pertama, sahabat MQ yang berbahagia, yang harus ada di dalam pikiran seorang muslim itu adalah saya bekerja karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja karena pondasi kita adalah rahmat Allah, begitu ya sahabat MQ. Ternyata banyak kemuliaan dari bekerja, begitu ya Mas Kiki. Betul sekali. Syaratnya tadi bergerak, bertebaran, dan sungguh-sungguh. Apalagi Mas yang menjadi perspektif. Itu yang pertama, rahmat ya. Yang kedua, bekerja itu dalam pandangan seorang muslim adalah ibadah. Nah, ini ya, ini yang harus juga kita tanamkan baik-baik. Jadi yang namanya tauhid itu ditandai kehidupan yang terintegrasi. Ya, jadi tauhid itu tidak memilah-milah, membeda-bedakan mana ruang yang sifatnya ibadah makhdo, mana yang ghairu makhdo, mana yang sifatnya ritual, mana yang muamalat. Itu sesuatu yang terintegrasi, nyambung, nggak boleh kemudian ini terpisah dengan yang lain. Nah, ini spirit tauhid, ya. Jadi pandangan itu jangan semata-mata bahwa tauhid itu urusannya dalam ibadah-ibadah ritual saja, sholat dan lain sebagainya, zakat, enggak. Tapi di dalam kehidupan sosial pun itu adalah ranah kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah memahami tauhid dengan cara pandang seperti itu, maka setiap lini kehidupan itu menjadi lahan kita untuk beribadah. Iya kan? Bisa ya. Bisa beribadah. Jadi kita mulia bukan semata-mata karena sholat ngaji kita, tapi kita mulia juga karena apa yang kita kerjakan bagi sesama dengan cara bekerja tadi itu. Ada banyak fragmen di dalam sejarah Islam itu yang menggambarkan betapa mulianya orang yang bekerja itu. Nah, ada satu kisah tentang seorang sahabat, sahabat MQ semuanya, tentang seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Jadi beliau ini suatu ketika bertemu dengan baginda Rasulullah. Tangan beliau ini kasar, kapalan, ya, hitam, karena terbakar matahari. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'ad, kenapa tanganmu begini? Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasul, tiap hari saya ke ladang, saya bercocok tanam di sana.
Mungkin karena menggarap ladang itulah dan terkena terik matahari, tangan saya seperti ini. Kalau sudah panen saya bawa ke pasar ya Rasulullah, lalu hasil penjualannya saya berikan kepada istri dan anak-anak saya. Sahabat MK yang berbahagia, apa yang terjadi? Nabi takjub dan beliau mengambil tangan Sa'ad lalu menciumnya. Bayangkan makhluk yang demikian mulia, Nabi Rasulullah itu mengambil tangan Sa'ad, menciumnya. Sembari beliau mengatakan, ya Sa'ad, ini tangan yang akan mengantarkanmu ke pintu surga. Luar biasa, ya kan? Betapa Rasulullah itu mengajarkan pada kita betapa mulianya orang yang bekerja itu. Karena itu kemudian menjadi pintu kita menuju surganya Allah. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita itu harus seperti itu. Ya, kalau kita mau tangan-tangan kita dicium Rasulullah, bekerjalah gitu ya. Nah, tentu tidak harus hitam, kapalan dan kasar ya. Artinya kalau tangan itu dikerjakan untuk menjaga kehormatan kita, ya kan? Memberikan penghidupan kepada kita pribadi agar tidak meminta-minta, menjaga kehormatan kita. Lalu ditambah lagi dengan apa namanya? Kita bisa memenuhi kebutuhan istri, anak dan seterusnya. Maka itu menjadi lahan ibadah kita gitu loh ya. Bahkan saya teringat ada satu dialog ini Mas di dalam dunia tasawuf itu. Ada seorang guru bernama Abu Said Abu Al-Khair ya. Jadi suatu hari beliau ini ditemui oleh 3 orang muridnya yang sudah pergi melanglang buana ya. Murid pertama datang kepada sang guru, "Wahai guru, saya takjub tuh. Ketika saya pergi itu saya ketemu dengan seseorang yang bisa jalan di atas air. Saya kagum dengan karomah orang itu ya." Kata sang guru, "Tidak usah kagum. Kata juga bisa jalan di atas air," kata dia begitu ya. Terdiam nih muridnya. Datang murid kedua, "Ya guru, saya ketemu dengan orang yang bisa jalan di udara." Ya. Kata sang guru, "Nggak usah kagum, lalat nyamuk juga bisa kayak begitu." Nah, diem juga nih muridnya ya. Lalu yang ketiga datang, "Wahai guru, saya ketemu dengan orang yang bisa berada pada beberapa tempat pada saat yang bersamaan." Ya. Nah, ada orang kayak begitu. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan punya karomah. Ketika dia lagi khutbah, tiba-tiba dia teriak, "Semuanya di belakang gunung, semuanya di belakang gunung." Orang-orang bingung, ada apa ini? Ternyata Sayyidina Umar punya karomah. Waktu beliau sedang khutbah itu, dia melihat ada pasukan muslim di Persia yang sedang berjuang di sana itu, terkepung dan posisinya terdesak. Lalu beliau mengatakan, teriak agar bersembunyi di balik gunung. Jadi bayangkan, beliau punya karomah begitu rupa. Ya. Tapi kemudian apa kata sang gurunya? Tidak usah kagum. Syaitan juga punya kemampuan kayak begitu. Dia bisa berada pada ribuan hati manusia pada saat yang bersamaan. Nah, tiga-tiganya terdiam lalu nanya sama sang guru, "Kalau begitu guru, jalan apa sih harus kami tempuh agar kami ini dekat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Kata sang guru, "Jalannya satu, yang kalau kalian tempuh jalan itu kalian akan dekat kepada Allah." Apa itu guru? Jalannya kalian muliakan, kalian bahagiakan, kalian layani orang-orang di sekeliling kalian. Itu jalan tercepat menuju dekatnya kalian kepada Allah. Artinya ibadah, ya kan? Ketika kita bekerja kan kita melayani, ya toh? Kita memuliakan orang lain, kita membahagiakan dia, memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu jalan tol, Mas, untuk menuju dekatnya kita kepada Allah. Jadi waliullah itu jangan bayangin mereka yang semata-mata berada di masjid, enggak. Tapi waliullah itu juga ada di pasar, juga ada di kantor-kantor bertingkat dan seterusnya, yang kemudian dikenal dalam bahasa modern disebut sebagai mistikus korporat namanya. Ya. Mereka orang-orang yang spiritual, tapi mereka memilih berada di tengah masyarakat, di tengah hiruk pikuknya umat yang bermacam-macam itu. Gitu Mas Nizam ya. Kerja itu adalah ibadah. Gitu. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, betapa bahagianya ya sahabat MG merasakan pekerjaan yang kita jalani setiap detik. Betul. Jadi satu kemuliaan yang dipandang luar biasa oleh Rasulullah. Bahkan mungkin nilai materi tidak bisa kita lihat dengan angkanya. Iya, betul sekali. Cuman kita ini kan kadang dangkal mikirnya. Ngukur kerja itu selalu duitnya gitu loh ya. Padahal ketika kita misalnya seorang ibu sedang menyediakan makanan bagi anak-anaknya, seorang ibu sedang mendidik anaknya, dampingi dia belajar, seorang ayah menemani anaknya sedang bermain, atau seorang guru yang berdiri di depan kelas, seorang pedagang yang sedang menimbang barang-barang dagangannya, melayani dengan senyuman kepada customernya. Itu semua adalah bentuk ibadah
ibadah kepada Allah. Ya, nah karena ibadah, ya jangan kemudian kita kotori ya dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya menggerutu, kita kurangi timbangannya, Iya, ya kan? Hal-hal yang nggak betul, nggak boleh kita kerjakan karena dia ibadah. Karena itu kita pasti kalau dia beribadah, kita jual produk atau jasa yang halal, Iya. ya toh? Dan pastinya juga dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, ya. Nggak bisa dong kita kemudian jual sesuatu yang haram lalu merasa ibadah. Ada ustadz ditanya sama jamaahnya, "Ustadz, saya bekerja di sebuah perusahaan pembuatan minuman keras, tapi kami punya masjid yang tiap Jumat kami pengajian di situ. Namanya Masjid Albir, Pak Ustadz. Di produk botol kami ada bahasa Arabnya alkohol. Apakah halal Ustadz yang saya bawa untuk keluarga saya? Ya haram dong, ya. Jadi nggak mungkin Anda bekerja sesuatu yang haram kalau Anda sadar itu suatu ibadah. Kan begitu. Nggak bisa dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Begitu kata agama. Masya Allah, bacanya pakai Bismillah, selesai baca hamdalah. Ya, terus ngasih sedekahnya pakai itu. Iya, itu namanya kan maksa-maksain. Ya. Apalagi sih Mas kalau profesi Islam selain dua poin ini? Satu, tadi apa tadi? Rahmat, ya. Yang kedua, sahabat MQ kita harus pandang sebagai ibadah, ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting sebagai amanah. Amanah, ya. Dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Mu'minun ada satu ayat yang menjelaskan ciri khas orang mukmin itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang muslim itu adalah orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjalankan amanah dan menunaikan janji-janjinya kepada Allah, ya. Jadi kita ini punya janji, punya amanah. Jauh sebelum kita dilahirkan itu kita memiliki dua amanah besar sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah fil ard, ya. Nah, itu amanah secara umum. Secara umum. Kita nih khalifah, saya khalifah, Mas Nizam khalifah, ada Mbak Ica di sini juga khalifah, ya. Tetapi kekhalifahan kita itu akhirnya diturunkan secara spesifik dengan profesi yang kita jalankan masing-masing. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi mandor, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi motivator, ada yang jadi announcer dan seterusnya. Tapi itu semuanya adalah bagian dari peran kekhalifahan kita, gitu loh. Dan itu amanah yang harus kita tunaikan, ya kan? Nah, karena sebuah amanah berarti tidak lepas dari setiap pertanggungjawaban, ya. Makanya malaikat Jibril itu pernah berpesan kepada Rasulullah tentang tiga hal. Ya, pertama beliau mengatakan isma syi'ta fa innaka mayitun, ya. Wa ahbiba man syi'ta fa innaka mufarriquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Ya, jadi kata malaikat Jibril itu satu, hiduplah sesukamu, tetapi ingat kamu pasti berjumpa dengan kematian. Ya tak? Yang kedua, cintailah siapapun, bahkan apapun, ya. Tetapi ingat kita pasti berpisah, kamu pasti berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Ya toh? Yang ketiga, kerjakan apapun, tapi ingat setiap apa yang kamu kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Gitulah. Nah, biasanya seiring bertambahnya umur kita, amanahnya makin nambah tuh, gitu kan? Kalau dia hanya mahasiswa, ya dia punya amanah dengan orang tuanya menjadi seorang pelajar mahasiswa yang baik, menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Ketika dia sudah berkeluarga, dia punya amanah bagaimana memimpin istrinya, membimbing istrinya, mengasuh anaknya. Kalau dia seorang tokoh masyarakat, dia punya kewajiban untuk membina masyarakat di sekeliling dia, ya kan, menjalankan program-program yang sudah ditentukan dan seterusnya. Dia seorang pimpinan dan seterusnya, ya. Jadi makin banyak amanah itu berarti makin tinggi pula dong pertanggungjawabannya. Nah, karena ada sebuah amanah berarti kita harus kerjakan dengan penuh kesadaran bahwa apapun yang kita kerjakan ini pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya dalam Islam itu kan kita diajarin jangan ngejar-ngejar amanah, tapi kalau diberikan amanah tunaikan dengan baik, kan begitu. Seperti saya diamanahi sebagai narasumber di Memaknai Hari, ya harus berpikir saya bagaimana tiap minggu itu memberikan materi yang berkualitas, yang baik, kan begitu. Dan itu yang akhirnya membuat apa namanya orang lain merasa puas, Memaknai Hari ditunggu-tunggu setiap bulan, setiap minggunya, ya kan? Karena sikap amanah itu muncul di dalam diri kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu akan berlaku culas karena sedikit apapun
kesalahan apapun pasti akan dimintai pertanggungjawaban, gitu lah ya. Contoh nih misalnya kalau kita seorang pekerja bangunan, ya ngambil semen dikit, kita campur misalnya adukannya 3:1, biar murah, ya kita buat 5:1. Akibatnya apa? Ya semennya nggak bagus, ya. Kemudian terjadi komplain sana sini, kan itu terjadi karena tidak amanah. Maka kerjakan apapun itu dengan penuh amanah. Dan ingat, amanah itu adalah luar biasa, sebuah kepercayaan yang luar biasa. Sekali kita mengkhianatinya, maka sulit untuk mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya. Jangan pernah mengorbankan sesuatu sahabat MK yang akhirnya bukan dirasakan sekarang begitu ya, Betul, tapi betul. nanti karena kecurangan Betul. atau tadi ya hal-hal yang tentu tidak baik. Namun kadang ini Mas Kiki, kita suka apa ya, di hati kita nih, kita kerja tuh buat apa sih gitu kan? Iya, betul. Buat nyari mungkin penghidupan Betul. atau buat ibadah. Sebenarnya boleh nggak sih niatnya Iya. dicampur-campur? Kadang akhirnya kita dibebani pekerjaan tapi nggak ditambahin begitu ya, Iya. tapi cuma ya udah buat amal gitu kan akhirnya. Iya, betul. Saya pribadi menganggap bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, itu insya Allah tidak mengurangi keikhlasan dalam kita bekerja, ya. Karena di dalam praktiknya juga, dalam sejarah agama dan sejarah Islam pun, kita boleh mengambil sesuatu dari apa yang kita lakukan itu. Oke. Banyak orang yang berpikir dangkal bahwa kalau sudah bekerja ya ikhlas, ya berarti nggak usah dapat bayaran, nggak apa-apa. Itu namanya pandangan yang absurd, Oke. ya. Karena ikhlas itu kan hubungan kita dengan Allah, ya. Tapi kalau dalam konteks hubungan antara manusia, semuanya harus clear. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita peroleh itu harus jelas. Harus jelas, ya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan kata ikhlas itu untuk membungkam orang lain. Banyak terjadi, Mas. Banyak terjadi di masyarakat itu, orang memelintir makna ikhlas itu untuk menzalimi orang lain. Bayangkan ada ustadz yang sudah belajar sampai ke Mesir, S2, S3, lalu dia datang dari nun jauh ke sebuah perkampungan. Kampungnya itu jelas orang yang punya, mereka adalah masyarakat yang berkemampuan, berkecukupan. Lalu sepulang-pulangnya mereka di ustadznya disalami, lalu mengatakan, "Kami percaya ustadz ikhlas dengan dakwah ini. Kami doakan semoga ustadz kembali dengan selamat." Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Tidak ada apresiasi dalam bentuk finansial, padahal dia sudah mengorbankan waktunya. Dia perlu belajar, dia perlu ini itu mencukupi keluarganya. Itu kan tindakan yang menurut saya menjadi sangat-sangat tidak baik memperlakukan seseorang gitu loh. Bukan berarti kemudian itu mengurangi kadar keikhlasan dia, ya. Tapi menurut saya konteks muamalah itu ya harus clear. Iya. Nah, mohon maaf nih ya, saya harus menyampaikan ini banyak terjadi di masyarakat itu, makna ikhlas itu menjadi tumpang tindih dan akhirnya digunakan sebagian orang untuk keuntungan dia pribadi, ya. Nah, jangan itu terjadi, sahabat MK. Tapi sebagai kita sebagai pribadi yang melakukannya juga memang harus berusaha mengikhlaskan diri, ya. Ya begitulah orang bekerja. Kadang kita mendapatkan apresiasi yang baik, kadang apresiasi yang kurang baik. Kadang-kadang bukan pujian malah cibiran yang kita dapatkan. Tapi orang yang ikhlas kan, kata Imam Ali, kan ditandai dengan konstannya kebaikan dia. Konstannya. Iya, kata Imam Ali. Jadi kalau dia tetap baik, dia tetap perform dengan baik, berapapun yang dia terima, itu tanda keikhlasan. Ikhlas. Makanya saya ketika memberikan pelatihan, saya belajar begitu, Mas. Apakah saya diundang oleh perusahaan multinasional yang sekali bayar bisa puluhan juta kepada saya, dengan sebuah lembaga sosial yang bayarnya barangkali ya tidak seberapa. Tapi saya belajar untuk belajar ilmu ikhlas dengan mencoba memberikan yang terbaik dimanapun saya tampil. Nah, ini yang disebut dengan ikhlas itu menurut saya, ya. Dan kita tidak punya hak untuk mengadili keikhlasan seseorang. Itu bukan hak kita. Itu urusan kita, urusan Allah yang mengetahui bagaimana hati kita itu.